Halo sobat kuru-kuruku, balik lagi dengan gua Grafik. Jadi sebelum gua kasih tahu caranya biar nggak salah nanti penanganannya, gua kasih tahu dulu prolaps itu bisa terjadi nggak hanya di kura-kura darat, tapi bisa juga terjadi di kura-kura air. Nah, ini cara penanganannya itu hampir sama, tapi untuk di video ini gua bakal ngasih tahu gimana caranya di kura-kura darat karena gua pernah beli itu sulcata masih agak bocil, ternyata malah kena prolaps guys. Nah, bentukannya prolaps tuh kayak gini, jadi sampai kelaminnya keluar. Nah, kenapa kelaminnya keluar? Itu karena dia saking ngedengnya, mau ngeluarin sesuatu ya, entah pup atau urates, itu nggak keluar-keluar sampai kelaminnya keluar guys. Tapi itu terjadi bukan karena hal yang normal, itu karena ada kesalahan memang di pencernaannya juga. Dan ini juga salah satu teguran buat pemeliharanya kalau misalnya emang ada yang salah dari cara peliharanya. Itu bisa karena ngasih makannya kebanyakan pelet yang tinggi protein. Dan itu dikasihnya setiap hari, itu bakal menyebabkan uratesnya mengumpul atau yang warna putih keluar kayak cairan. Nah, itu namanya urates, itu ngumpul jadi batu. Awal-awalnya sih jadi pasir, terus habis itu jadi kerikil, lama-lama jadi kayak gabung, bisa jadi batu, dan itu harus dikeluarkan guys. Karena kalau ngumpul ya nggak ada gunanya juga di tubuhnya. Nah, makanya bisa juga pertama karena itu kebanyakan protein, karena keseringan dikasih pelet high protein, atau sering dikasih buah dalam seminggu itu bisa 3-4 kali. Itu nggak boleh ya guys, karena buah itu juga tinggi protein bagi si sulcata guys. Nah, makanya dibiasain makan sayur sulcatanya ya guys. Kedua itu karena dehidrasi. Jadi kalau kamu jarang rendam dia, itu kayak seminggu sekali doang, atau sering lupa rendam dia tapi sering dijemur, itu jadi kering di tubuhnya, nggak ada penghancur ataupun pelicin ya, kayak gitulah. Jadinya pencernaannya juga keganggu guys. Nah, yang terakhir karena kandangnya kotor. Kalau kalian merasa kandangnya udah bersih kok dan lain-lain ya, kalian bisa aja curiga dengan yang satu tadi, kebanyakan makan protein sama dehidrasi. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah rutin rendam, nah terus udah jarang high protein juga ngasih makannya ya, kayak sering makan sayur, ya udah berarti sadar diri aja karena kandangnya atau tempatnya kotor guys. Jadinya itu bakteri masuk bikin bengkak ususnya ya di dalam pencernaannya, jadinya dia berusaha ngeluarin sesuatu itu yang dikira harus dikeluarin, ya udah kelaminnya jadi keluar. Positifnya dari penyakit ini sebenarnya adalah kalian jadi tahu sedari kecil dia itu kelaminnya apa guys. Yang terjadi di sulcata aku ini adalah udah fix betina guys. Dari ukuran belum 10 cm, masih di bawah, masih 6 cm kayaknya, itu udah kelihatan kelaminnya. Gua nggak tahu kalian kandangnya kayak gimana, tapi kalau yang mau pasti aman-aman aja kandangnya udah aku tag di postingan ini. Kalau di bawah layar ini nggak ada, berarti ada di deskripsi ya guys. Udah sekalian aku taruh produk-produk rekomendasi yang udah pasti aman banget dikombinasikan sama kandang kamu. Dari lampu, fitting lampu yang aman, nggak gampang meleleh dan lain-lain, kalian bisa cek aja di deskripsi. Oke, kita mulai aja gimana cara nyembuhinnya dan apa aja yang perlu disiapkan guys. Yang pertama yang diperlukan adalah air panas ya guys ya. Jadi kalian perlu merebus air panas dulu. Nah, terus wadah yang berisi air keran, jadinya ya air normal, dan gula 1 sendok makan yang penuh. Tentunya sama sulcata yang kena prolaps juga, kalian bisa lihat nih tuh, sampai keluar guys. Jadi ini fix dia ini betina ya guys ya. Nah, caranya setelah masak air panas, gulanya taruh wadah lain dan isi aja sedikit air panas, terus diaduk sampai gulanya larut. Setelah itu tuang larutan air gula ke wadah rendaman secara merata biar air menjadi hangat ya guys. Sekarang sulcatanya yang kena prolaps masukin aja ke wadah rendaman yang udah dikasih larutan gula tadi ya guys ya. Nah, ini biarkan selama 15 menit. Jadi kayak dia direndam, tapi ini bedanya 15 menit. Nggak usah sambil dijemur, nggak harus di luar ruangan, dalam ruangan aja juga udah aman karena ini airnya pun juga udah hangat kan ya. Tapi jangan di ruangan AC juga ya. Kalau udah 15 menit sulcatanya diangkat aja. Nah, ini yang paling penting, harus dilap tempurung sama sela-sela kakinya pakai tisu ya. Pastiin dilapnya itu merata, bener-bener kering biar badannya
nggak berbau manis dan tidak mengundang semut datang guys. Nah itu adalah treatment untuk sehari sekali aja. Besoknya di hari kedua kalian lakukan lagi, dan ini gua ada prosesnya di hari kedua gimana nasibnya guys. Dan ini kondisi di hari kedua setelah di treatment sudah kempes ya guys ya, anjay. Dan tinggal nunggu masuk aja, nggak segelembung kemarin guys. Posisi kempes kayak gini bisa dibantu dorong pelan-pelan ya, tapi nggak harus sampai masuk semuanya ya, intinya didorong aja. Tapi kalau misalnya nggak kayak bisa masuk gitu ya udah biarin aja, setidaknya didorong biar tahu udah seberapa lunak atau sudah seberapa mentok. Nggak perlu gue kasih lihat lagi cara treatment di hari kedua karena sama persis kayak di hari pertama. Dan inilah hasilnya di hari ketiga guys. Tara, anjay gak tuh, keren kan? Wih. Nah itu adalah cara treatmentnya. Tapi kalau misalnya lu takut atau misalnya udah ngelakuin treatmentnya nah terus nggak ada perkembangan, mending dibawa dokter aja, karena itu adalah salah satu teguran. Ada satu tahap yang mungkin salah, atau misalnya treatmentnya udah bener kandangnya ternyata salah satunya masih kotor ya, intinya biar tahu jawabannya mending dibawa ke dokter aja. Nah kalau lu pernah nggak pura-puranya kena prolapse kayak punya gua? Kalau sembuh juga dan caranya beda, please tolong komen di video ini biar yang lain belajar juga, kalian juga dapat amal jariah guys. Dan lu yang mau tahu tips lainnya langsung aja komentar di bawah kalau punya pertanyaan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Thank you yang udah nonton sobat kurkurku, bye bye.